بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita mulai kajian kita dari Fawaid al-Mustanbatah min Ta'silat Usulis Sunnah karya al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang disusun oleh Abu Mu'adz Hasan al-Iraqi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan beberapa syubhat dari kalangan orang-orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan dari beberapa keterangan yang disebutkan oleh beliau berupa syubhat dari kalangan orang-orang yang membolehkan bid'ah hasanah. Asy-syubhatu tsalitsah, syubhat yang ketiga. Ihtijajuhum biqauli Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang-orang yang membolehkan adanya bid'ah hasanah, terkadang mereka berhujjah dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Terus bagaimana menjawab alasan atau hujjah mereka tersebut? Syubhat ini tadi, katanya mereka ada bid'ah itu yang baik. Apa bid'ah yang baik? Buktinya ucapan Umar, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Kapan Umar mengucapkan ucapan ini? Jadi kisahnya muncul ucapan Umar ini ketika itu Umar bin Khattab mengajak para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah. Ketika itu mereka ada yang sholat di belakang, ada yang sholat di tengah, ada yang terpisah-pisah sholatnya. Umar bin Khattab punya inisiatif untuk dikumpulkan dengan satu imam. Diimamilah oleh Ubay bin Ka'ab. Ketika diimami oleh Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik atau sebagus-bagus bid'ah adalah ini. Qala Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, la qaula li ahadin ba'da qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pendapat bagi seorang pun setelah adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Tidak teranggap pendapat siapapun setelah ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kainan man kan, bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun tingginya ilmunya, kalau sudah ada qaulur Rasul, sudah ada sabda Rasul, maka perkataan tersebut la qaul, tidak teranggap sama sekali. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lamul khalqi bi dinillahi azza wajalla. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling ngerti terhadap agama Islam ini tadi.
Wa ansaul khalqi li ibadillah. Dan Nabi SAW adalah makhluk yang paling semangat dalam memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Wa afsaul khalqi fima yaqul. Dan Nabi SAW adalah makhluk yang paling fasih terhadap apa yang dia ucapkan. Lebih ngerti dia. Wa idza sabatat hadhil umur as-salas allati muqtadaha ay yakuna kalamuhu wa haqqun alladhi la yumkin ay yu'aridu syai'un min kalamin nas. Apabila ada 3 perkara ini sudah sabit, sudah tetap pada Rasulullah SAW, yang mana 3 perkara tersebut merupakan konsekuensi darinya adalah bahwasannya kalam Rasul adalah kalam hak. Sehingga kalau kalam Rasul adalah kalamul hak, tidak mungkin bisa dipertentangkan dengan kalam umat manusia. Nabi SAW dikatakan oleh para ulama adalah a'lamul khalqi wa ansahul khalqi wa afsahul khalqi. Terkumpul 3 sifat mulia pada Nabi SAW. Dengan 3 sifat inilah tidak ada alasan bagi umat manusia untuk menolak dakwah Nabi SAW. Dan tidak ada alasan untuk mempertentangkan kalam Rasul dengan kalamnya manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ahlil Kharras dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Yang namanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling berilmu, paling fasih, dan paling ansah linnas. Paling semangat dalam menjelaskan, memberikan nasihat kepada umat manusia. Padanya terdapat sifat al-kamal di dalam berdakwah. Kalau kurang salah satu dari 3 perkara ini pada seseorang, bisa menjadikan dia tertolak. Ada orang yang fasih kalau ngomongnya, pandai dia ngomong, dikenal dengan singa podium. Tahu untuk singa podium? Itu orang orator, istilahnya singa podium. Ya. Dan juga semangat dalam membimbing, menjelaskan. Tapi ternyata dia tidak punya ilmu. Nah ini, ada alasan masih bisa menolak kalamnya dia. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Kadang dia punya ilmu, tapi tidak fasih dalam menjelaskan. Tidak bisa ifham, tidak bisa memahamkan kepada umat manusia. Kadang masih ada alasan untuk menolaknya. Sebagaimana di zaman dahulu terkadang mereka menolak kalamnya para nabi dengan alasan tidak paham apa yang didakwakan tersebut. Oleh karenanya Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengutus Harun. Apa alasannya? Dikarenakan Harun afsahu minni lisanan. Lebih fasih dibandingkan aku lisannya tadi. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah gagap yang ada di lisanku ini tadi, supaya mereka bisa memahami perkataanku. Sehingga kata para ulama, orang kalau punya ilmu, kadang lisannya tidak fasih, tidak husnul bayan, masih bisa ditolak. Namun pada Nabi SAW terkumpul padanya sifatul kamal liqabuli kalamihi. Terkumpul pada beliau sifat kesempurnaan untuk menerima kalamnya Rasul. Beliau berilmu, beliau fasih, beliau semangat dalam memberikan bimbingan kepada umat. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, fa innana naqul, maka kita katakan, kullu hadhihi taqasim, seluruh at-taqasim ini tadi, pembagian ini, allati qassamaha ba'du ahli ilmi, yang dibagi oleh para ulama tadi. Taqasim yang bagaimana? Taqasim al-bid'ah. Sebagian para ulama, ya, seperti Al-Izz ibn Abdissalam, Aqidatu Asy'ariyah,
Al-Iz ibnu Abdissalam atau Al-Iz bin Abdissalam atau Izzuddin bin Abdissalam. Al-Iz bin Abdissalam. Akidatu Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ariyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh itu faedah disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri. Di salah satu tulisan maqal beliau menyebutkan Al-Iz bin Abdissalam Asy'ari akidah. Beliau membagi bid'ah menjadi 5 lebih kurangnya. Diikuti juga An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mustahab, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Namun pembagian bid'ah seperti ini tidak dikenal di kalangan salaf. Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Tidak ada pembagian-pembagian bid'ah. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu semua pembagian tidak dikenal di kalangan salaf. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, pembagian yang disebutkan oleh sebagian para ulama tentang bid'ah terbagi sekian macam, ya, mukhalifatun linnas, menyelisih dalil. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Yajibu an takuna mutrahah. Maka kalau bid'ah itu sesat, wajib dibuang, ditolak. Wa ayyukhad bima dalla alaihi nas. Dan kewajiban untuk mengambil sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nas, oleh dalil. Wa kullu man qala 'anil bid'ah innaha hasanah. Setiap orang yang mengatakan tentang bid'ah bahwasanya bid'ah adalah hasanah, baik, fa innaha imma alla takuna bid'atan. Bisa jadi bagi yang mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, maka bisa jadi sebenarnya itu bukan bid'ah. Lakinnahu lam ya'lam annaha bid'ah. Atau afan. Fa inna imma alla takuna bid'atan lakinnahu lam ya'lam annaha bid'ah. Setiap orang yang mengatakan tentang bid'ah ada bid'ah hasanah, bisa jadi bid'ah hasanah tadi imma alla takuna bid'ah. Bisa jadi hasanah tersebut bukan dianggap sesuatu bid'ah. Akan tetapi lam ya'lam, dia tidak tahu annaha bid'ah, itu bid'ah. Jadi sebenarnya ini bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Tapi dia katakan bid'ah hasanah. Namun hakikatnya bisa jadi itu bukan bid'ah. Dikarenakan dia tidak tahu tentang bid'ah. Ada orang contoh, dia bilang misalkan sekolah, madaris, madrasah, dia katakan itu bid'ah, kitab itu bid'ah. Bisa jadi sebenarnya itu bukan bid'ah. Dia katakan itu bid'ah hasanah. Apa contoh bid'ah hasanah? Katanya dia binaul madaris. Disebutkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, mereka mencontohkan bid'ah hasanah itu seperti binaul madaris, bangun pondok pesantren, bangun kelas sekolahan, itu bid'ah hasanah. Namun yang lebih tepat itu bukan bid'ah. Orang tersebut yang tidak tahu tentang hakikat bid'ah. Wa imma alla takuna hasanah lakinnahu dhannaha hasanah. Bisa jadi sebenarnya itu bukannya baik, tapi dugaan dia itu adalah perkara yang baik. Amma antakuna bid'atun haqiqah wa hasanah fa inna hadza la yumkin abadan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun kalau sesuatu bid'ah itu memang secara hakikinya dia dikatakan bid'ah dan juga dianggap baik, ini tidak mungkin terjadi selama-lamanya. Lianna hadza yaqtadhi takdziba khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala kullu bid'atin dhalalah. Dikarenakan pengakuan bahwasanya bid'ah ada dua, ada yang baik, ada yang buruk, ini bisa mengandung konsekuensi. Itu mendustakan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat.
Wa minal ma'lum, sesungguhnya perkara yang sudah dimaklumi, anna dhalala laysat fiha hasanun abadan, bahwasannya kesesatan bukanlah kebaikan selama-lamanya. Bal kulluhu su'un wa kulluhu jahlun, bahkan yang namanya bid'ah seluruhnya buruk dan kebodohan. Faman dhanna anna bid'atan minal bid'ah hasanatan fa innahu la yakhlu min ihdal halain allataini dzakarnahuma anifan. Barang siapa yang menganggap bahwasanya bid'ah itu ada yang hasanah, maka sesungguhnya tidak lepas dari salah satu dari dua kondisi yang telah kita sebutkan barusan. Wahuma imma alla takuna bid'ah, bisa jadi itu bukan bid'ah. Wa imma alla takuna hasanah, dan bisa jadi itu bukan hasanah. Ya. Ketika ada orang mengatakan ini loh bid'ah hasanah, bisa jadi itu bukan bid'ah, tapi perkara yang tidak dilarang dalam agama. Difahami? Seperti misalkan kajian menggunakan mikrofon, pengeras suara, orang mengatakan itu bid'ah, tapi bisa jadi itu bukan bid'ah. Seperti misalkan karpet di masjid ini tadi, mungkin saja orang mengatakan itu bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah, tapi sebenarnya bukan bid'ah. Namun bisa juga yang dia katakan itu bid'ah hasanah, namun hakikatnya bukan hasanah tapi sayyi'ah. Wa illa fa kullu bid'atin sayyi'atun wa dhalalatun wa laysat bihasanatin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, namun pada hakikatnya setiap bid'ah, kata beliau, adalah kesesatan. Ya. Keburukan dan tidak ada yang bagus. Itu kata beliau rahimahullah taala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, fa in qulta, kalau engkau bertanya, mal jawab an qauli Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hina jama'an nas fi qiyam Ramadan ala Ubay ibn Ka'ab wa ala Tamim ad-Dari wa amarahuma ayusallu bin nas 11 rak'atan. Terus kalau ada yang bertanya, bagaimana jawaban Anda terhadap ucapan Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab telah mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat tarawih dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan diimami oleh Tamim ad-Dari, sehingga keduanya mengimami orang-orang untuk sholat berjamaah sebanyak 11 rakaat. Tsumma kharaja wan nasu yusallun, kemudian Umar keluar dalam keadaan mereka sedang sholat. Faqal, Umar mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Fasammaha Umar bid'atan wa asna 'alaiha biqaulihi ni'matul bid'ah. Umar menyebutnya itu sebagai bid'ah dan Umar memujinya dengan mengatakan ni'matul bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Berarti Umar memuji bid'ah dan Umar mengatakan salat tarawih itu adalah bid'ah. Fal jawab, maka jawabannya, anna Umar lam yusammiha bid'atan li'annaha bid'atun muhdatsa fi dinillah. Umar tidak menyebutnya itu sebagai bid'ah. Kenapa? Dikarenakan bid'ah adalah perkara yang baru dalam agama Islam. Walakinnaha mujaddadah. Akan tetapi perkara tersebut adalah perkara yang mujaddadah, baru diperbaharui. Fasammaha bid'atan bi'tibari tajdidiha faqat. Sehingga Umar menyebutnya bid'ah ditinjau dari sisi mujaddadanya, ditinjau dari sisi tajdidnya, diperbaharuinya lagi, bukan muhdatsa. Ini faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Sehingga ucapan Umar dengan mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, itu bukan yang dimaksudkan oleh Umar adalah bid'atun muhdatsa, bid'ah yang baru muncul, tapi yang dimaksudkan oleh Umar bid'atun mujaddadah. Apa bid'atun mujaddadah? Perkara yang ditajdid, yang diperbaharui, yang dulunya sempat punah kemudian dimunculkan lagi. Umar memaksudkan makna kedua. Kenapa? Wa illa fa innaha sabitatun bi syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dikarenakan sholat tarawih sudah sabit tetap sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fin nasi salasa layali fi Ramadan thumma ta'akhkhara alaihi salatu wasallam fil lailatir rabi'ah. Kenapa? Karena telah sabit, telah sahih bahwasanya Rasul tegak melaksanakan sholat bersama umat manusia 3 malam berturut-turut. Kemudian di malam yang keempat beliau telat dan tidak melaksanakan sholat tarawih. Waqal, Rasul mengatakan, inni khasyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir nanti tarawih tersebut diwajibkan kepada kalian. Berarti tarawih tersebut sudah ada belum di zaman Rasul Ibrahim? Sudah ada. Tarawih sudah ada di zaman Rasul. Kemudian ditinggalkan oleh Rasul pada malam keempat, kelima dan seterusnya. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada juga tarawih berjamaah. Siapa yang mau sholat sendiri-sendirian di bulan Ramadan? Tidak ada jamaah sama sekali. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, pada pemerintahan Umar bin Khattab, Umar punya inisiatif untuk menghidupkan lagi dulu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tindakan Umar tersebut memujinya ditinjau dari sisi bid'atun mujaddadah. Bid'ah yang diperbaharui. Bukan sesuatu yang muhdasa. Difahami? Wa muqtadha hadza anha sunnah. Dan konsekuensi tindakan tersebut itu adalah perkara sunnah. Lakin ta'akharan Nabi SAW an mulazamatiha li'alla tufrad 'alan nas fayaltazimuna biha. Akan tetapi Nabi SAW tidak melaksanakan pada malam keempat, kelima dan seterusnya dikarenakan beliau khawatir nanti diwajibkan, sehingga orang harus mengerjakan komitmen. Wa bihadza yatabayyan anna qiyaman nas fi Ramadan jama'atan fil masajid min hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min sunnatihi. Walaisa min bidai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kama yadhunhu man la yafham al-khata'. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maka dengan dasar inilah nampak jelas bahwasannya orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah termasuk bid'ah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagaimana yang diklaim atau diduga oleh orang-orang yang tidak paham tentang al-khata', suatu kesalahan. Difahami? Jelas? Jadi tindakan Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadihi, yang dimaksudkan Umar bukan bid'ah dari sisi annaha muhdatsah, namun yang dimaksudkan bid'ah dari sisi apa? Annaha mujaddadah, ditajdid. Difahami? Yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk usul yang berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad dilaqabi oleh para ulama dengan laqab Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Imamnya Ahli Sunnati wal Jamaah. Kenapa beliau al-Imam Ahmad dilaqabi sebagai Imam Ahli Sunnati wal Jamaah? Dikarenakan kekokohan beliau, kesabatan beliau, keistiqomahan beliau pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah khalqil Quran. Pada masa pemerintahan yang memaksa manusia untuk berpemahaman agar Al-Quran dinyatakan sebagai makhluk. Namun Imam Ahmad tetap komitmen. Beliau tetap mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Antum tahu Ibnu Ma'in. Wa ma adraka ma Ibnu Ma'in. Ya.
Pada masa itu Ibnu Ma'in pun tidak sanggup, sampai-sampai beliau bertauriyah. Luar biasa fitnah yang membuat beberapa para ulama tewas. Fitnah yang membuat Al-Imam Muhammad tersiksa. Makanya kata Ali ibn Madini, a'azzallahu al-Islam birajulain. Allah muliakan Islam itu dengan dua sosok figur. Bi Abi Bakar yaumar riddah wa bil Imami Ahmad yaumal mihnah. Allah muliakan Islam dengan perantara Abu Bakar pada hari banyak orang murtad ingin kembali kufur, dan yang kedua dengan perantara Al-Imam Ahmad pada hari-hari yang penuh dengan fitnah. Al-Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah beliau mengatakan wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, termasuk usul sunnah indana, termasuk prinsip sunnah, prinsip Islam, prinsip akidah yang dibawa oleh Nabi SAW, yang diajarkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, adalah tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan, meninggalkan bantah-bantahan, dan meninggalkan mujalasah, duduk-duduk diskusi bersama ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Di sini disebutkan al-wajib 'alal muslim tarkus syarr wal ibti'ad an ta'ati asbabihi wa qat'i kulli dzara'i al-musila ilaihi. Yang wajib bagi seorang muslim meninggalkan keburukan serta menjauh dari melakukan atau mengerjakan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada keburukan, serta berupaya memutus segala sesuatu perantara yang bisa mengantarkan kepada keburukan tadi. Itu yang wajib bagi kita semua. Meninggalkan perkara yang buruk, menjauh dari sebab-sebab keburukan, serta memutus seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada perkara yang buruk. Dan di antara bentuk perkara yang buruk adalah hawa nafsu, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Apabila engkau melihat ada orang-orang yang memperolok-olok, mengotak-atik, berbicara tentang ayat-ayat kita dengan semau hawa nafsu, dengan sesuai akal pikiran mereka, fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara membahas obrolan lain. Kalau antum melihat ada orang yang membahas agama ini tadi sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka, atau menjadikan agama, menjadikan syariat bahan lelucon, maka tindakan yang tepat bagi kita berpaling dari majelis tersebut, tinggalkan majelis tersebut sampai mereka mau mengganti pembicaraannya. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Nanti bisa jadi syaitan yang membuat engkau lupa, syaitan yang membuat engkau tergelincir, bisa melalaikan engkau, bisa menyimpangkan engkau. Maka janganlah engkau duduk-duduk bersama mereka setelah datang peringatan, setelah dikasih tahu. Duduk-duduk bersama orang-orang zalim tidak diperbolehkan. Wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'.
walakin dzikra la'allahum yattaqun wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladzina ublisu bima kasabu lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Wazi ya ikhwan, ayat ini tadi Anda ingat ayat ini sempat dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam di salah satu muhadarahnya waktu itu di Makbar tentang larangan nonton sepak bola. Waktu itu Piala Dunia, orang Yaman ramai sekali ya mau nonton. Syekh muhadarah ya dengan membawakan ayat wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka cuma untuk main-main dan olok-olok candaan ya. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Itu main bola tertipu dengan kehidupan dunia ya, habis waktu. Jadi kalau pemainnya dapat keringat dia, kalau penonton dapat apa? Keringat enggak ya enggak? Waktu habis, pergi sore-sore sampai malam, sholat maghrib enggak, sholat malam, sholat isya juga enggak. Apa yang mau didapatkan? Terus kalau antum mau pengen nonton ya sepak bola, suruh aja santri main depan CCTV itu ya enggak? Nanti pasang itu, ada TV itu, dipasang CCTV di sini, suruh tim 5 orang antum tonton live ya enggak? Sama baik ya enggak? Apa bedanya? Cogi, apa bedanya? Sama kan? Sama live. Daripada antum nonton live-nya Piala Dunia kan, mendingan live-nya itu tadi. Antum itu yang di depan, misalkan rombongan si Yasir, timnya sama si Peros, 5-5 gitu kan. Antum tonton di sini pakai CCTV. Sama baik kan? Sama baik. Sedikit lagi ikhwan. Wa minal asbab al-muaddiya ilal bid'ah, dan termasuk sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kebid'ahan al-julus ma'a ashabil bid'ah au mujadalatuhum bi ghairi ilmin, duduk-duduk bersama ashabul bid'ah atau diskusi mendebat bersama mereka tanpa ilmu. Itu sebab bisa mengantarkan kepada kebid'ahan ya. Qala Ibnu Katsir fi syarhi lil ayat al-mutaqaddimah. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat yang tadi yang kita baca, kata Ibnu Katsir, wal muradu bidzalika kullu fardin min ahadil ummah alla yajlis ma'al mukazzibin alladzina yuharrifuna ayatillahi wa yadh'unaha ala ghairi mawadhi'iha. Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah setiap person dari umat ini, dia tidak diperbolehkan duduk bersama orang-orang yang mukadzibin, yang suka mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mendustakan syariat, mendustakan agama, mendustakan Rasul. Yaitu orang-orang yang suka mentahrif, mengotak-atik ayat-ayat Allah, serta diletakkan pada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Fa in jalasa ahadun ma'ahum nasiyan, kalau seandainya dia duduk bersama mereka dikarenakan lupa, fala taqud ba'da dzikra, maka janganlah dia duduk setelah dikasih tahu, setelah ingat, ba'da tazakkur, setelah dikasih tahu, setelah ingat, ma'al qaumidz zalimin, bersama orang-orang zalim. Wal kalamul imam huna yadhkuruna bi majmu'ihi minal fawaid adzakaraha ahlul ilmi fi kutubihim wa maqalatihim minha. Dan kalam al-Imam Ahmad di sini ya, mengingatkan kita dengan sejumlah faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama di buku-buku mereka dan pada keterangan-keterangan mereka. Kemudian barulah disebutkan al-faidatul ula wal faidatus tsaniyah wallahu taala a'lamu bissawab. Untuk faedah-faedahnya insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada pertemuan besok malam. Ya, adapun kajian kita
kita cukupkan malam ini cuma sampai sholat isya ini tadi. Ya, kalau mungkin Ustadz Abu Jarir mau dilanjutkan pelajaran-pelajaran yang apa? Pelajaran antum setelah sholat isya, silakan. Ana ada uzur dulu. Naktafi bihadzal qadar.